Shalom jemaat Tuhan, senang sekali hari ini kita kembali bersekutu di dalam program acara Mika, Mimbar Keluarga. Satu program acara yang kita rancang secara khusus untuk menemani keluarga kita di dalam upaya menanam dan merawat benih iman di tengah-tengah keluarga kita. Sehingga keluarga kita dapat semakin berakar di dalam firman Tuhan, bertumbuh di dalam iman, dan menghasilkan buah di dalam kasih dan kekudusan. Mari kita bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 22 ayat 34 sampai dengan 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ketika saya menggumuli Matius 22 ayat 34 sampai dengan 40 ini, saya mendapatkan banyak sekali berkat Tuhan dan penghiburan daripada Tuhan. Salah satu penghiburan yang saya dapatkan adalah Tuhan sanggup mengubah maksud dan tujuan buruk manusia itu menjadi kesempatan baginya untuk menyatakan kasih dan kebenarannya yang ajaib. Tuhan Yesus sanggup mengubah maksud jahat manusia menjadi kesempatan baginya untuk menyatakan kasih dan keadilan serta kebenarannya. Hal ini dapat kita lihat dari apa yang terjadi antara orang Saduki dengan orang Farisi. Di mana di dalam firman Tuhan ini diceritakan bahwa Tuhan Yesus telah membungkam orang Saduki. Tuhan Yesus telah membuat orang Saduki, yaitu suatu kelompok masyarakat yang kumpulan orang-orang kaya, para politikus yang menguasai lembaga-lembaga pemerintahan, bahkan kelompok-kelompok iman pun berasal dari mereka, di mana orang-orang Saduki ini hanya percaya kepada 5 kitab Musa dan tidak percaya akan kebangkitan orang mati. Mereka berusaha menjebak Tuhan dengan mengajukan pertanyaan tentang kebangkitan orang mati. Motivasi daripada pertanyaan mereka adalah bukan untuk mempercayai fakta tentang kebangkitan orang mati, akan tetapi untuk mendukung doktrin atau pengajaran yang mereka yakini, yaitu tidak ada kebangkitan dari antara orang mati. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Yesus sanggup menjawab mereka dan akhirnya mereka bungkam. Hal ini dapat kita lihat di dalam ayat yang ke-29 sampai dengan 33. Mari kita baca. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin, tetapi kemudian mati. Dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga, sampai dengan yang ketujuh. Dan akhirnya, sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Siapakah di antara ke-7 orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristikan dia. Yesus menjawab mereka, Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Tetapi, tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. orang banyak yang mendengar itu takjub akan pengajarannya. Melihat bahwa orang Saduki telah dibungkam oleh Yesus, orang-orang Farisi merasa memperoleh kesempatan.
Orang-orang Farisi merasa memiliki angin untuk menunjukkan eksistensi kelompoknya, untuk menunjukkan kelebihan kelompoknya. Oleh sebab itu, kelompok orang Farisi ini mengutus, dalam teks kita disebutkan adalah ahli Taurat, untuk mencobai Yesus. Kalau kita memperhatikan lebih teliti lagi, siapakah yang dimaksud ahli Taurat di sini? Bukanlah orang biasa, tetapi orang yang benar-benar menguasai kebenaran Taurat. Orang yang menguasai seluk-beluk hukum Taurat dengan sangat baik. Ibaratnya orang yang diutus untuk mencoba Yesus itulah seorang pengacara yang menguasai hukum Taurat dengan sangat-sangat baik. Utusan terbaik inilah diutus untuk mencoba Yesus dengan maksud supaya Yesus tergelincir dan mereka boleh menunjukkan keunggulan daripada pengajaran dan apa yang mereka yakini. Isu yang mereka angkat adalah hukum manakah yang terutama di dalam hukum Musa. Pada kasus orang Saduki, mereka ingin mengajukan pertanyaan dengan maksud untuk mendukung doktrin mereka yang menyatakan tidak ada kebangkitan dari antara orang mati. Di dalam kasus orang Farisi ini, mereka ingin menunjukkan diri mereka sebagai kelompok yang sangat mengerti, sebagai kelompok yang sangat menguasai, sebagai kelompok yang sangat ahli dalam urusan hukum Taurat dan menguasai seluruh beluk hukum Taurat. Nah, apakah respon Yesus ketika berhadapan dengan orang yang berusaha menjatuhkannya? Yesus tidak lari. Yesus tidak menyembunyikan diri. Yesus tidak berkompromi. Yesus justru memakai ini sebagai kesempatan untuk mengajarkan nilai-nilai pengajaran-pengajaran kerajaan Allah. Tuhan Yesus mengajari mereka setidaknya dua hal. Yang pertama, Tuhan itu Esa. Seperti yang dikutip dalam Markus 12 ayat 29, firman Tuhan berkata, "Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang Esa." Ini merupakan kutipan dari Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan yang kelima. Kata dengarlah di sini memiliki makna perhatikan dengan baik-baik. Dengarkan dengan penuh ketelitian. Dengarkanlah dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan itu Esa. Bahwa Tuhan itu satu. Dan jika Tuhan itu satu, dan jika Tuhan itu Esa, mungkinkah daripadanya keluar pengajaran yang berbeda-beda? Mungkinkah Tuhannya orang Saduki dan Tuhannya orang Farisi yang satu itu mengajarkan pengajaran yang bertentangan satu dengan yang lain? Dengan demikian Tuhan Yesus ingin menjawab baik orang Saduki maupun orang Farisi tentang pemahaman mereka yang perlu diluruskan, bahwa jika bersumber dari sumber yang sama, pastilah pengajarannya sama. Lalu yang kedua yang diajarkan adalah sikap kita terhadap Tuhan maupun kewajiban kita terhadap sesama itu sama-sama pentingnya. Jadi di dalam hukum Taurat itu dibagi tentang menjadi dua bagian, yaitu yang hukum pertama sampai dengan yang keempat itu berbicara tentang sikap kita kepada Tuhan. Hukum yang kelima sampai yang ke-10 berbicara tentang sikap kita terhadap sesama. Lalu Tuhan Yesus mengajarkan bahwa sikap kita terhadap Tuhan maupun kewajiban kita terhadap sesama itu sama-sama pentingnya di hadapan Tuhan. Itu sama-sama utamanya di hadapan Tuhan dan harus dikerjakan dengan sama baiknya di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa setiap manusia harus mengasihi Tuhan yang Esa itu dengan seluruh hidupnya. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa setiap manusia harus mengasihi Tuhan yang satu itu dengan loyalitas yang tanpa syarat. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa setiap orang harus mengasihi Tuhan yang satu itu dengan hati, jiwa, dan akal budinya tanpa syarat. Seluruh aspek hidupnya dipakai secara aktif untuk mengasihi Tuhan di segala waktu dan di segala kesempatan, 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Segala aktivitas yang melibatkan pikiran, hati maupun akal budi harus menjadi ekspresi kasih yang sungguh kepada Tuhan. Semua aktivitas dan kerja hati, jiwa dan akal budi haruslah digerakkan oleh kasih akan Tuhan dan bukan oleh ego atau diri ataupun kesombongan diri. Dan manifestasi daripada mengasihi Tuhan dengan seluruh totalitas itu tidak lagi difokuskan kepada diri atau kelompoknya,
akan tetapi kepada sesama dengan cara mengasihi sesama seperti dirinya sendiri. Tuhan menuntut kualitas kasih yang sama, baik itu kepada Tuhan maupun kepada sesama. Siapakah yang disebut sesamamu di sini? Jika memperhatikan Matius 5 ayat 43 sampai dengan 47, sesamamu manusia di sini bukan hanya terbatas kepada suatu golongan atau kelompok yang serumpun, kelompok orang Saduki, kelompok orang Farisi, kelompok orang Lewi dan lain-lain, melainkan juga musuh dan orang-orang yang mendatangkan kerugian kepada kita sekalipun. Inilah yang dimaksud sesamamu manusia. Kasih kita kepada Tuhan haruslah sama baiknya dengan kasih kita terhadap sesama. Kualitas kasih kita terhadap Tuhan harus sama baiknya dengan kasih kita kepada orang-orang yang menyukakan hati kita maupun orang-orang yang menyakiti kita. Kasih kita kepada orang-orang yang mendatangkan kerugian kepada kita haruslah sama baiknya dengan kasih kita kepada Tuhan. Kasih yang seperti inilah yang ditunjukkan oleh Bapa kepada kita melalui Putra Tunggalnya Yesus Kristus dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Dan dengan pengalaman dikasih Tuhan inilah Tuhan mengutus kita untuk saling mengasihi dalam Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai dengan 35. Seperti apakah bentuk konkret daripada mengasihi Tuhan dan sesama dengan sama baiknya? Kita akan melihat Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-9. Mari kita baca firman Tuhan ini. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Dari Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-9, kita bisa belajar 4 praktek hidup yang dapat kita lakukan atau kita gunakan sebagai panduan untuk mengasihi Tuhan dan sesama dengan sama baiknya. Yang pertama, yaitu di dalam ayat yang ke-7, yaitu kita bisa belajar untuk mengajarkan dan memperkatakan firman Tuhan dan kehendaknya di mana saja. Dimanapun berada, selalu memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Setiap waktu berbicara tentang Tuhan dan kebenarannya. Setiap kali kita bertemu dan berkumpul, bukan lagi hanya berbicara tentang interest pribadi, tapi juga berbicara tentang Tuhan dan kebenarannya sebagai bentuk cinta kita kepada Tuhan. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-8, yaitu mengikatkannya sebagai lambang di dahimu. Orang-orang Yahudi suka mengikatkan atau membuat kotak kecil yang berisi tulisan-tulisan hukum Taurat, lalu diletakkan di dahinya. Nah, ini memberikan pengajaran yang sangat luar biasa kepada kita, bahwa ini berarti identitas kita harus kelihatan bagi orang lain. Semua orang harus tahu bahwa kita sangat mengasihi Tuhan. Seluruh perbuatan kita harus dapat dilihat bahwa kita adalah orang-orang yang sungguh mengasihi Tuhan dan sesama sama baiknya. Lalu bukan hanya mengingatkannya di dahimu, tetapi juga menjadi gelang di tanganmu di dalam ayat yang ke-8. Seperti jam tangan yang kalau kita tanya jam berapa, lalu kita melihat tangan kita dan di sana kita bisa mengamati jam berapa. Setiap perbuatan atau karya harus didasarkan kepada firman Tuhan. Kita harus selalu dan sesering mungkin mengingat
siapa diri kita di hadapan Tuhan. Lalu yang terakhir, menuliskannya pada tiang pintu rumahmu di ayat yang ke-9. Jika yang pertama sampai dengan yang ketiga itu berbicara tentang personal, yang keempat ini berbicara tentang komunitas. Masyarakat mengetahui bahwa keluarga kita atau komunitas kita sebagai komunitas yang mengasihi Tuhan. Seluruh aktivitas komunitas kita, keluarga kita, digerakkan dan dikuasai oleh kasih Tuhan. Siapapun yang tinggal dalam rumah kita harus melihat dan mengalami kasih Tuhan itu secara nyata. Mari diskusikan bersama-sama dengan keluarga kita. Keempat langkah praktis ini, bagian manakah yang perlu kita lakukan terlebih dahulu? Tuhan memberkati kita dan tetap semangat.